Halo calon jutawan, bagaimana sih caranya bisa memulai bisnis sejak bangku kuliah? How? Di episode 1 kemarin kita udah bahas 7 alasan kenapa mahasiswa harus berbisnis. Bagi kamu yang belum denger, coba dengerin deh. Apalagi kalau kamu masih di bangku kuliah saat ini. Ada 7 alasan kuat kenapa kamu harus mempertimbangkan untuk menjadi seorang entrepreneur dan berwirausaha sejak masih kuliah. Nah, di episode kali ini kita akan bicara bagaimana caranya. Yuk kita mulai aja. Halo, saya Awan, inspirator Sarjana Jutawan. Di catatan Sarjana Jutawan ini saya pengen berbagi tentang pengalaman saya selama 11 tahun membangun bisnis sejak awal kuliah dulu. Dan membantu banyak mitra saya juga bisa mapan ketika masih di bangku kuliah. Semoga ini bermanfaat, silakan mendengarkan. Oke. Gimana cara memulai bisnis dari bangku kuliah? Apapun jurusannya. Saya dulu kuliah di salah satu universitas swasta di Jogja di UMY, ambil jurusan pendidikan agama Islam. Sebelumnya sempat kuliah 2 tahun di Amikom, sekarang universitas dulu STIMIK. Saya ambil teknologi informasi, teknik informatika, sorry. Nah, kok bisa sampai berbisnis? Sebenarnya awalnya sekedar pengen nyoba. Karena ada sahabat yang ngajakin, baru 2 minggu di Jogja. Why not? Cobain. Waktu itu juga kondisi keuangan kurang bagus. Dan gak enak kan, udah merantau jauh dari Sulawesi ke Yogyakarta. Masa ngerepotin orang tua lagi? Ya, orang tua udah repot dengan biaya kuliah, orang tua udah repot dengan adik, orang tua udah repot dengan kiriman bulanan. Oke, kenapa saya gak usaha sendiri aja? Dan ada peluang, kenapa gak dicoba? Nah, awalnya sebenarnya sekedar pengen punya penghasilan tambahan, syukur-syukur bisa bayar kuliah sendiri. Sesederhana itu. Tapi setelah saya mencoba 1 bulan, 2 bulan, akhirnya setahun, 2 tahun, akhirnya saya ngerasain mungkin ini jalannya. Ya. Nah, kalau kamu juga ngalamin hal yang sama, ya, punya pemikiran yang sama. Nah, coba dengarkan baik-baik. Ya. Memulai bisnis ketika kuliah. Kalau kamu udah ketemu nih alasannya, atau mungkin kamu setuju dengan episode pertama, cuman kebanyakan banyak orang tuh udah pengen, betul gak sih? Banyak tuh yang nanya sama saya juga, mas saya udah pengen bisnis nih waktu kuliah, tapi gimana caranya? Gimana caranya? Gimana caranya? Padahal ya sesederhana itu gitu loh mulai bisnis itu. Sebenarnya sesederhana itu. Ya, jadi mindsetnya juga, makanya kita mulai dari kerangka berpikirnya dulu. Ya, kerangka berpikir, artinya gini. Bayangkan teman-teman hidup di tahun 80-an. Jadi ketika orang-orang tua kita itu masih muda, masih kuliah mungkin. Zaman dulu itu kan internet belum ada. Ya di Indonesia khususnya ya. HP belum, ya hanya beberapa orang yang punya, mungkin hanya telepon di rumah. Jadi memulai bisnis saat itu ya harus cari ruko atau buka lapak. Dan benar-benar nggak mudah. Kamu harus bikin produknya atau ambil produk orang. Jadi sempit banget kalau kita bicara tentang bisnis. Untuk punya bisnis besar pun ya harus punya modal yang besar. Gak sedikit orang-orang yang pengusaha besar pasti orang tuanya juga konglomerat. Ya, kalaupun bisa mulai dari nol sendirian, itu prosesnya pasti bertahun-tahun dan jatuh bangun. Sekarang kita dengar kata seperti Pak Sandiaga Uno misalnya, atau Khairil Tanjung si anak singkong. Itu kan perjuangannya juga wow. Ya, atau inspirator entrepreneur di Indonesia lainnya itu, wah kita aja tuh terinspirasi. Tapi pas ngaca, bisa gak ya kita ngelewatin proses kayak gitu ya? Waduh udah berat. Tapi itu dulu. Sekarang tidak serumit itu. Memulai bisnis itu nggak harus cari ruko, tinggal download marketplace, bikin toko dan akun, udah selesai. Bahkan dari media sosial kita juga bisa dimulai. Jadi memulai bisnis itu hal yang sederhana, simple. Mungkin yang berat ngembanginnya, tapi untuk mulainya simple. Jadi bagi kamu yang saat ini masih berpikir gimana cara mulai dan belum mulai, udah mulai aja. Apa yang ada di depan, apa yang kamu bisa dikerjakan. Ya, nah saya kasih tips sederhana. Jadi ada 2 hal kalau kita bicara bisnis, itu produk atau jasa. Kamu punya produk yang bagus atau punya jasa yang bisa ditawarkan. Itu aja. Contoh nih, kamu punya skill apa saat ini? Apapun, kamu bisa apa? Nggak harus jago, tapi bisa apa. Dan misalnya nih, kamu bisa nulis.
Kamu cari orang-orang yang kira-kira butuh tulisan kamu. Ya bukan joki ya, ya nggak masalah kalau pengen coba. Kita cari yang halal-halal aja ya. Mungkin artikel atau cerpen atau sejenisnya. Orang-orang butuh tulisan kamu atau kamu pinter fotografi, pinter desain, pinter apapun, pinter ngomong misalnya. Atau sederhana kalau saya dulu kuliah di jurusan pendidikan agama Islam, teman-teman saya ya namanya kita udah sekolah kan pasti ngerti dong pelajaran-pelajaran di sekolah. Dan banyak anak-anak SMP, anak SD yang butuh bimbel dan tidak punya cukup biaya untuk ambil bimbel di bimbel-bimbel besar. Ya kamu bisa tawarkan jasa kamu buat ngajarin mereka ke orang tuanya. Ya akhirnya Anda buka les. Ya kamu bikin privat. Dan di situ kan bisa dapat income. Memang tidak besar, tapi untuk mulai sesederhana itu gitu loh. Ya. Atau masalahnya Mas itu nggak bisa apa-apa. Saya percaya kamu pasti bisa sesuatu atau suka terhadap sesuatu. Tapi kalaupun memang ternyata skill kamu itu tidak bisa dijual, ya kamu bisanya misalnya, Mas itu jago nonton drakor ya, maraton 2 hari tuh bisa. Nah ini kan agak susah dijual ya. Sebenarnya bisa juga kalau kita pengen kreatif, pengetahuan kamu tentang drakor dibikin konten dan konten itu bisa naikin akun bisa buka endorse. Saya bisa aja gitu, banyak bisa dilakuin ya. Tapi katakanlah kamu nggak bisa apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Kerjaan kamu dari SD sampai kuliah itu tidur dan tidur. Skill kamu cuma tidur. Ya terpaksa kamu harus belajar skill baru. Ya keluar dari zona nyaman, siap terlihat bodoh, siap terlihat amatir. Atau yang kedua, bisa masuk di ranah produk. Ya, cari produk, cari produk yang bagus atau kamu bikin produk. Ya ini bicara skill juga sih. Katakan kamu gak punya skill. Ya cari produk yang bagus di luaran sana yang diminati banyak orang. Ya kamu bantu promosikan aja. Dan itu banyak banget. Kamu masuk Gramedia ada buku-buku. Kamu masuk Swalayan ada barang-barang. Kamu masuk toko sepatu ada sepatu. Atau mungkin gorengan di tetangga kos-kosan juga bisa dipromosikan. Jadi banyak banget gitu. Ya nggak usah deh buka marketplace, Shopee, Lazada, barang-barang apa yang lagi best seller. Kamu bisa jadi affiliate misalnya. Kamu bisa bantu orang untuk menjual barangnya. Ya cari apa yang orang butuhkan, cari produk yang best seller, ya kamu promosiin. Tapi Mas saya ini nggak jago jualan. Pada akhirnya tidak ada bayi. Semuanya tuh nggak ada bayi yang jago jualan. Itu semuanya skill yang harus dipelajarin. Tapi pada akhirnya untuk memulai bisnis ya sederhana 2 hal tadi gitu ya. 2 hal tadi kamu bisa mulai dari skill, keterampilan, kemampuan kamu yang bisa dijual atau ditawarkan ke orang. Atau kamu bisa cari produk yang memang bagus dan itu kamu bisa jualin ya. Banyak kok. Kamu bisa googling, buka YouTube. Intinya just do it. Tapi kan saya nggak pede, ya itu urusan kamu ya, itu beda lagi. Kita bicara di sini tentang cara memulai bisnis dan sesederhana itu, ya sesederhana itu. Tapi gini, biar ini nggak terlalu membebani, ingat salah satu dari 7 alasan kenapa saya penulis entrepreneur.com itu menyarankan orang untuk memulai bisnis ketika kuliah adalah untuk mendapatkan pengalaman, mendapatkan pengalaman. Jadi fokuslah ke pengalamannya itu. Fokus dengan apa yang bisa kamu kerjakan. Just do it. Ada gak ada hasil, gagal atau berhasil, yang penting kamu mulai aja. Ya daripada nganggur, kupu-kupu. Ya siapa tahu ada income tambahan dari situ. Betul gak? Jadi mulai aja ya. Mulai aja. Sesederhana dari mulai posting produk di status media sosial kamu. Coba deh. Turunkan ego, turunkan gengsi, mulai posting produk apapun yang halal dan legal yang kamu tahu dan promosikan di media sosial kamu. Itu aja. Sesederhana itu, ya. Nah, buat kamu yang saat ini memang sudah punya skill, sudah punya produk yang mungkin bagus, kamu dapat supplier mungkin yang dengan harga yang murah. Sedikit tips. Ya, kalau kamu udah punya skillnya, udah punya produknya. Pertanyaannya, siapa yang butuh? Ya kan? Kan itu kuncinya. Kita nggak mungkin cuma nawarin teman-teman aja. Betul di awal nawarin keluarga dan teman-teman. Inner circle kita. Orang-orang terdekat kita. Tapi berapa sih orang yang kita kenal? Betul nggak? Paling 100, 200. Banyak-banyak 500. Kalaupun kontak 1000 itu pun nggak kenal dekat semua. Nah disinilah kita bicara market.
Karena bisnis itu kuncinya ada di market. Produknya sebagus apapun, jual iPhone, tapi marketnya nggak ada. Misalnya kamu jualnya di pedalaman Papua, mereka nggak butuh itu. Mereka butuhnya makanan misalnya. Mereka butuhnya sandang dan pangan, nggak butuh iPhone. Karena sinyal aja susah. Jadi kuncinya adalah di marketnya. Dan ini sebenarnya yang harus menjadi dasar ketika kamu memulai bisnis kamu. Tapi tadi ya, ini jangan dipersulit dulu nih. Jadi mulai aja dulu. Tapi kalau kamu sudah mulai, teman-teman yang udah pernah nyoba bisnis, pernah nyoba jualan, pernah nyoba acungan jempol, tapi belum berhasil, nggak masalah. Kamu udah berhasil untuk mendapatkan pengalaman. Ya, mungkin belum dapat penghidupan, tapi pengalaman sudah. Nah, untuk memulai bisnis yang besar, untuk memulai sebuah usaha yang bisa mendatangkan pendapatan dan penghidupan, di sini baru kita bicara market. Kita bicara market. Nggak peduli kamu bisa apa, nggak peduli kamu punya produk apa, kalau market nggak butuh, selesai. Nah, jadi ini yang terpenting. Teman-teman kita butuhnya apa? Orang-orang sekitar butuhnya apa? Orang-orang di media sosial kita butuhnya apa? Pada dasarnya setiap produk ada jodohnya. Apapun yang kita jual tuh ada jodohnya. Cuman ada nggak? Seberapa banyak? Nah, itu menentukan income yang bakal kita dapatkan. Bagi kamu nih yang jualan pop ice misalnya. Pop ice. Ketika siang hari di bulan puasa, yang nggak ada yang beli. Paling orang yang tidak berpuasa, betul nggak? Karena marketnya nggak ada saat itu. Atau kamu saat ini pengen jualan misalnya apa? Laptop. Jangan laptop banyak ya. Misalnya jualan sepatu. Jualan sepatu di desa-desa pelosok. Ya mungkin mereka nggak terlalu butuh. Mbok-mbok sama mbah-mbah di sana nggak butuh sepatu. Apalagi sepatu pantopel. Jadi marketnya nggak ada. Betul nggak? Nah, jadi kuncinya adalah di market. Gimana caranya Pak biar kita tahu apa yang dibutuhkan market? Just ask the question. Tanya aja, temen lu butuhnya apa? Saudara butuhnya apa? Dosen butuhnya apa? Ya ada teman saya bahkan dia palu gada gitu ya. Ya apa lu pokoknya apa yang lu butuh gua ada gitu. Tapi nggak harus seperti itu. Ya, teman-teman bisa cari memang yang marketnya bagus, luas. Ya caranya gimana? Riset aja di Google produk-produk yang lagi bestseller, lagi dicari. Buka YouTube. Nah, di situ mungkin bisa jadi dasar buat teman-teman memulai bisnis. Nah, itu kalau goalsnya adalah untuk mendapatkan uang. Kalau saya di awal juga sama. Sampai di tahun kedua saya memulai bisnis, goalsnya bukan lagi uang. Goalsnya adalah masa depan. Goalsnya adalah gimana caranya saya bisa bebas finansial. Saya bisa freedom, punya aset yang memberikan penghasilan kepada saya tanpa saya harus bekerja. Di bukunya Robert Kiyosaki, The Cash Flow Quadrant, nah di sini benar-benar dibahas tentang dua hal tersebut. Bagaimana kita mempunyai aset yang memberikan penghasilan. Karena ada paradigma umum yang dimana orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau di cash flow quadrant Robert Kiyosaki itu kuadran kiri, employee sama self-employed. Yang rata-rata itu adalah karyawan, pegawai, profesional, dan lain-lain. Yang dimana satu bekerja untuk gaji, yang satu bekerja untuk klien dan job. Ya ini active income. Ya kita harus aktif, kita barter tenaga dan waktu pikiran kita untuk mendapatkan uang. Nah bukannya bisnis juga gitu mas? Ya tidak semua. Tidak semua. Pemiliknya mall mungkin nggak di situ, tapi pemiliknya toko-toko kelontong, pedagang-pedagang di pasar, ya banyak yang masih bisnisnya ya cuma sekedar jualan, tidak membangun aset. Nah, kalau kamu seperti saya punya pemikiran yang sama, gimana caranya saya berada di paradigma kuadran kanan sebagai business owner atau investor? Kalau saya sering sebut itu paradigma sukses. Kita bekerja untuk bangun aset, asetlah yang memberikan penghasilan. Kalau paradigma umum kerja untuk penghasilan, paradigma sukses bekerja untuk aset. Aset yang memberikan penghasilan. Ya, ini yang bikin Indonesia orang kaya tambah kaya, orang miskin tambah miskin. Ya kenapa? Cuman perbedaan cuma paradigma doang. Nah, itu nanti kita bahas di episode berikutnya. Tapi yang pasti, untuk memulai bisnis sesederhana itu. Bagi kamu yang belum mulai,
Yuk segera mulai. Bagi yang sudah mulai, konsistenkan. Bagi kamu yang pengen banget, bukan sekedar memulai bisnis, bukan sekedar menjalankan bisnis, tapi pengen hidup dari sebuah bisnis, tulis di kolom komentar, yes go freedom. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam Sarjana Jutawan. Assalamualaikum.